Setelah hampir 2 tahun dilanda perang berkepanjangan, Palestina meluncurkan rencana ambisius untuk memulihkan Gaza senilai 70 miliar US dollar selama 5 tahun ke depan. Sementara itu, ribuan warga Palestina mulai kembali ke Gaza Utara dan wilayah lainnya meskipun infrastruktur dan kehidupan dasar hancur total. Narasi ini bertujuan merangkai fakta, tantangan, dan tuntutan rakyat Palestina dalam upaya rekonstruksi yang sesungguhnya. Gaza, setelah bertahun-tahun menjadi medan luka dunia, kini berdiri di ambang keheningan yang memekakkan. Sejak serangan besar-besaran Israel pada Oktober 2023, wilayah kecil di tepi Laut Tengah itu berubah menjadi lanskap kehancuran total. Tempat di mana debu reruntuhan menutupi harapan, dan setiap napas membawa sisa-sisa tragedi yang belum usai. Puluhan ribu jiwa melayang, sebagian besar di antaranya perempuan dan anak-anak. Mereka yang selamat tidak benar-benar hidup, mereka sekadar bertahan. Rumah-rumah hancur menjadi puing tanpa bentuk. Jalan-jalan berubah menjadi parit kelabu, dan gedung-gedung yang dulu berdiri tegak kini seperti nisan raksasa bagi peradaban yang terhempas. Infrastruktur vital lumpuh total. Listrik padam selama berbulan-bulan, air bersih menjadi kemewahan yang tak terjangkau, dan rumah sakit yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, malah menjadi saksi bisu bagi mereka yang mati karena obat habis atau generator kehabisan bahan bakar. Kerusakan infrastruktur di Gaza mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rumah-rumah warga, sekolah, jaringan listrik, air bersih, hingga fasilitas kesehatan hancur total akibat pemboman berulang. Banyak kawasan yang dulunya padat penduduk kini hanya tersisa puing dan debu. Sebagian warga yang kembali ke rumah mereka tak menemukan apapun selain reruntuhan. Tak sedikit yang kemudian membangun tenda seadanya di atas sisa fondasi rumah mereka sendiri. Kebutuhan kemanusiaan di wilayah itu juga sangat mendesak. Sebelum tahap rekonstruksi dimulai, prioritas utama adalah pemenuhan kebutuhan dasar, air bersih, pangan, layanan medis, listrik, dan tempat tinggal bagi para pengungsi. Namun, upaya tersebut terkendala oleh akses bantuan yang terbatas. Meskipun gencatan senjata telah disepakati, hanya sejumlah kecil truk bantuan yang diizinkan masuk ke Gaza setiap harinya. Akibatnya, banyak warga masih hidup tanpa pasokan air dan makanan yang memadai, sementara rumah sakit berjuang dengan peralatan dan obat-obatan yang minim. Di tengah situasi tersebut, gelombang migrasi internal kembali terjadi. Ribuan warga yang sempat mengungsi ke selatan Gaza mulai kembali ke wilayah utara dan tengah, termasuk Khan Yunis. Proses pemulangan ini jauh dari mudah. Banyak keluarga harus berjalan kaki berjam-jam melintasi reruntuhan, membawa barang seadanya di gerobak atau punggung keledai. Sebagian lainnya terpaksa menetap di tenda-tenda darurat di tengah puing-puing bangunan. Kondisi ini menegaskan bahwa sebelum berbicara tentang rekonstruksi senilai miliaran dolar, Gaza masih menghadapi krisis kemanusiaan akut. Rakyatnya tidak hanya berjuang untuk membangun kembali rumah mereka, tetapi juga untuk mempertahankan sisa-sisa kehidupan di tengah kehancuran total. Pemerintah Palestina meluncurkan rencana ambisius untuk membangun kembali jalur Gaza yang hancur akibat perang berkepanjangan sejak Oktober 2023. Rencana bernilai sekitar 67 miliar US dollar ini diumumkan oleh Perdana Menteri Palestina, Muhammad Mustafa, sebagai bagian dari upaya memulihkan kehidupan di wilayah yang kini nyaris tak layak huni. Dalam pernyataannya, Mustafa menjelaskan bahwa proses rekonstruksi akan dijalankan melalui 3 tahap besar dengan fokus dan prioritas yang berbeda di tiap fase. Tahap pertama, yang diproyeksikan berlangsung selama 6 bulan, akan menitik beratkan pada penanganan kebutuhan kemanusiaan dan infrastruktur mendesak. Ini mencakup penyediaan air bersih, layanan medis, listrik darurat, serta perbaikan jalur transportasi vital. Pemerintah memperkirakan dana sebesar 3,5 miliar US dollar dibutuhkan untuk fase ini. Tahap kedua, dengan durasi 3 tahun, menjadi inti dari proyek rekonstruksi. Pada fase ini, akan dilakukan pembangunan kembali jaringan utama seperti perumahan, sekolah, rumah sakit, sistem listrik, dan air bersih secara permanen. Selain itu, sektor ekonomi lokal juga akan mendapat perhatian melalui program penciptaan lapangan kerja dan dukungan bagi usaha kecil. Estimasi kebutuhan dana untuk tahap ini mencapai 30 US dollar miliar. Tahap ketiga, yang akan berlangsung selama sekitar 1,5 tahun, difokuskan pada pemulihan jangka panjang dan penyempurnaan infrastruktur publik. Fase ini diharapkan menjadi penanda kembalinya kehidupan normal di Gaza, termasuk pembangunan fasilitas sosial, ruang publik, dan sistem administrasi pemerintahan yang stabil.
Namun, di balik rencana besar ini, muncul sejumlah tantangan dan kontroversi. Banyak pengamat menilai bahwa pelaksanaan rekonstruksi akan sangat bergantung pada kondisi keamanan dan stabilitas politik, baik di dalam Palestina maupun hubungan dengan Israel. Selain itu, distribusi dana dan pengawasan proyek dikhawatirkan akan menjadi sumber masalah baru di tengah lemahnya tata kelola dan potensi korupsi. Beberapa pihak juga mempertanyakan siapa yang akan memegang kendali penuh atas proyek rekonstruksi. Apakah pemerintah Palestina di Ramallah, otoritas lokal di Gaza, atau lembaga internasional yang menyalurkan bantuan? Ketidakjelasan koordinasi ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kebijakan dan memperlambat realisasi di lapangan. Meski demikian, bagi jutaan warga Gaza yang kini hidup di antara puing dan tenda, rencana ini tetap menjadi secercah harapan. Sebuah janji bahwa di tengah reruntuhan, masih ada kemungkinan untuk membangun kembali bukan hanya bangunan, tetapi juga masa depan. Nilai rencana diperkirakan 67 miliar US dollar, setara sekitar 1.059 triliun rupiah hingga 1.111 triliun rupiah dalam konversi media Indonesia. Media Indonesia bahkan melaporkan angka 1.111 triliun. Tantangan, kritik, dan risiko dalam rencana rekonstruksi Gaza. Rencana rekonstruksi Gaza senilai 67 miliar US dollar yang diumumkan pemerintah Palestina menuai harapan sekaligus skeptisisme. Meski digadang sebagai proyek pemulihan terbesar dalam sejarah kawasan itu, sejumlah tantangan struktural, politik, dan keamanan dinilai dapat menghambat realisasinya di lapangan. Skeptisisme terhadap realisasi anggaran. Sejumlah pengamat menilai, menyusun rencana besar semacam ini bukan hal baru dalam konteks pasca perang. Namun, sejarah menunjukkan bahwa realisasi di lapangan sering jauh dari ekspektasi. Banyak proyek internasional sebelumnya gagal mencapai target karena tersandung oleh hambatan politik, situasi keamanan yang tidak stabil, birokrasi yang berbelit, serta keterlambatan pencairan dana. Dalam konteks Gaza, risiko tersebut meningkat karena wilayah ini masih berada di bawah blokade dan tekanan geopolitik yang tinggi. Kontrol dan kedaulatan lokal. Kendala terbesar mungkin terletak pada soal kedaulatan dan kendali teritorial. Israel diperkirakan masih akan mempertahankan kontrol atas akses keamanan, perbatasan, dan wilayah strategis Gaza, termasuk pergerakan material dan tenaga kerja. Tanpa otonomi penuh, jalannya rekonstruksi akan sangat tergantung pada izin dari pihak Israel. Di sisi lain, pertanyaan tentang siapa yang akan memimpin proyek rekonstruksi juga memunculkan potensi konflik internal. Pemerintah Palestina di Ramallah, otoritas lokal di Gaza, dan lembaga internasional masing-masing memiliki kepentingan berbeda. Meski Perdana Menteri Muhammad Mustafa menegaskan bahwa tidak akan ada perselisihan internal, banyak analis menilai gesekan politik antara Fatah dan Hamas tetap sulit dihindari. Risiko keamanan dan kelangsungan proyek. Kestabilan keamanan menjadi syarat mutlak agar proyek dapat berjalan. Jika ketegangan kembali meningkat atau konflik pecah lagi, seluruh upaya rekonstruksi bisa terhenti seketika. Infrastruktur yang baru dibangun pun rentan menjadi target serangan ulang, seperti yang terjadi pada periode-periode perang sebelumnya. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar. Sejauh mana proyek dapat berlangsung konsisten dalam iklim yang belum sepenuhnya damai? Ketergantungan pada bantuan eksternal. Proyek raksasa ini sangat bergantung pada dukungan finansial dan politik dari negara-negara Arab, lembaga donor internasional, serta institusi global seperti PBB dan Bank Dunia. Namun, ketergantungan semacam ini juga membawa risiko tinggi. Jika sebagian donor menarik komitmen karena faktor geopolitik atau ekonomi, rantai pendanaan dapat terputus, menyebabkan proyek mandek di tengah jalan. Kesenjangan antara kebutuhan dan prioritas. Kritik juga datang dari kalangan masyarakat sipil dan lembaga kemanusiaan. Mereka menilai, rencana rekonstruksi seringkali terlalu fokus pada proyek-proyek besar dan simbolik, seperti gedung pemerintahan atau infrastruktur monumental, sementara kebutuhan dasar rakyat kecil seperti air bersih, sanitasi, kesehatan, dan tempat tinggal sementara justru tertinggal. Dalam kondisi di mana ratusan ribu warga masih hidup di tenda-tenda darurat, mereka menuntut agar rekonstruksi tak hanya membangun kembali bangunan, tetapi juga menghidupkan kembali martabat manusia di tengah reruntuhan Gaza. Meski tantangan begitu besar, rencana ini tetap menjadi titik awal penting. Namun, tanpa koordinasi yang jelas, keamanan yang stabil, dan komitmen kemanusiaan yang nyata, rekonstruksi Gaza berisiko menjadi sekadar dokumen ambisius, bukan perubahan yang nyata di tanah yang porak-poranda.
Rencana rekonstruksi Gaza senilai 67 miliar US dollar adalah deklarasi ambisius dan simbol harapan. Namun dalam konteks perang yang baru saja mereda, itulah titik paling rentan. Apakah janji besar ini akan menjadi kenyataan bagi rakyat Gaza atau sekadar wacana diplomatik? Waktu akan membuktikan jika 5 tahun berikutnya justru menjadi kisah terbengkalainya proyek akibat kontrol asing, konflik baru, atau pembiayaan yang macet, maka kisah ini akan jadi tragedi tambahan dalam penderitaan panjang rakyat Palestina.